Oke, halo guys. Jadi dalam hidup kita itu ada tiga mata uang yang sangat penting. Kalau kita bisa punya tiga-tiganya, itu ya kita mungkin orang terkaya di dunia. Karena susah banget bisa dapetin tiga-tiganya. Nah, kalau kamu punya ketiga mata uang ini, ya kamu pasti adalah orang yang sangat sukses. Dalam apapun yang mau kamu lakukan pasti kamu sukses. Apalagi kalau dalam bisnis. Nah, kalau kamu punya tiga hal ini ya kamu pasti akan jadi orang yang paling dicari, paling dibutuhkan, paling diinginkan di dunia. Percaya sama saya. Ada nggak orang yang punya tiga-tiganya? Ya ada. Dan mereka mau bisa apapun sangat mudah sekali. Nah, kabar baiknya adalah kamu bisa memiliki tiga-tiganya. Tapi banyak orang yang nggak sadar bahwa kalau mereka tidak punya salah satu aja dari tiga ini ya hidupnya susah. Pasti susah. Pasti hidupnya nggak akan kemana-mana dan mereka akan jadi orang yang miskin. Mereka pasti jadi orang yang secara finansial ya struggling, sulit hidupnya. Nah, kabar baiknya tiga mata uang ini bisa kamu dapatkan. Semua orang punya kesempatan. At least punya salah satunya aja dari tiga mata uang ini akan mengubah hidupmu menjadi jauh lebih baik. Punya salah satu aja. Kalau kamu punya dua dari tiga, wah hidupmu akan oke banget. Kamu punya tiga-tiganya, hidupmu akan sangat nyaman, sangat enak banget. Kamu akan kaya raya. Apa aja tiga mata uang itu? Mata uang yang pertama itu adalah uangmu. Berapa jumlah uang di rekeningmu? Berapa cash flowmu? Berapa pendapatanmu? Berapa kekayaanmu saat ini? Net worthmu berapa? Berapa aset yang kamu miliki? Nah, itu adalah mata uang pertama. Jadi otomatis kalau kamu punya 1 miliar misalnya dalam rekeningmu, atau kamu punya penghasilan 1 miliar per bulan, ya udah hidupmu pasti enak, nyaman. Oke. Tapi ada orang-orang yang kemudian, wah saya nggak punya duit sebanyak itu. Nggak perlu khawatir, masih ada dua mata uang lagi. Masih ada dua mata uang lagi yang kalau kamu nggak punya uang beneran gitu ya, it's okay, kamu masih punya salah satu dari dua mata uang yang saya akan sebutkan, hidupmu masih bisa oke. Ya, yang kedua itu adalah effort, usaha, tenaga, dan waktu. Ini yang kedua ya. Effort, usaha, tenaga, waktu. Maksudnya apa? Kamu nggak punya uang, tapi kamu punya waktu. Artinya, ya kamu masih bisa bekerja untuk orang yang punya uang. Berpartner dengan orang yang punya uang. Misalnya contohnya, kamu punya uang. Saya nggak punya uang, tapi saya punya waktu. Ayo kita bisnis bareng. Saya yang kerjain, kamu yang modalin aja. Nah, ini yang enak nih. Terjadilah yang namanya kerjasama. Dulu waktu saya belum punya uang, saya mencari partner yang punya uang, saya punya waktu. Dan ada mata uang yang ketiga. Jadi saya punya waktu dan saya punya mata uang yang ketiga. Tadi saya bilang, kalau kita punya satu dari tiga, hidup kita akan oke. Karena kita bisa bekerja sama dengan yang punya salah satunya. Saya punya dua dari tiga mata uang tadi. Yang saya nggak punya uang, waktu itu yang saya nggak punya uang, tapi saya punya waktu dan saya punya yang ketiga yaitu adalah skill, keterampilan. Kalau saya cuman punya uang, tapi saya nggak punya skill, saya nggak punya waktu untuk mengerjakan sesuatu, apa yang saya lakukan? Saya rekrut saja orang yang punya waktu dan punya skill. Ada orang-orang yang kemudian nggak punya waktu, bayangin, nggak punya waktu, skill juga nggak punya, duit juga nggak punya. Terus mau ketemu saya, mau kerja sama, apa yang dikerjain? Yang ada saya yang kerja, dia yang sama-sama, ya nggak bisa dong. Sebaliknya, ada orang-orang yang punya skill, tapi dia nggak punya uang.
Tapi dia nggak punya waktu, dia cuma punya skillnya aja, dia nggak punya waktu, dia nggak punya uang. Apa yang bisa dia kerjakan? Dia bisa bantu untuk membangun tim, nah timnya lah yang mengerjakan dengan skill yang dia miliki. Dia bisa transfer skill di sana. Lalu ada juga orang yang, Pak Gede, saya pengen kerja sama Pak Gede, tapi saya nggak punya waktu, saya nggak punya skill, saya nggak punya duit, saya punya network. Sekarang pertanyaannya, networknya untuk apa dulu nih? Network itu artinya kan dia punya orang di belakangnya lagi kan. Dia punya teman yang bisa membantu dalam hal tertentu. Misalnya kalau dalam konteksnya bisnis properti misalnya, dia punya teman yang dimana teman ini adalah seorang arsitek contohnya ya. Temannya punya arsitek. Artinya apa? Network itu adalah skill. Meskipun dia skill secara tidak langsung. Itu adalah skill. Dia punya network, dimana networknya ini adalah pemodal, investor. Ya udah, berarti dia punya, sebenarnya dia punya mata uang, yaitu adalah capital, modal. Tapi secara nggak langsung lewat temennya lagi. Valuable nggak? Sangat valuable. Makanya kenapa orang yang punya network itu juga udah dianggap punya skill tersendiri. Nah makanya kalau misalnya kamu sekarang mengklaim diri ya, saya nggak punya skill, saya nggak punya modal duit, saya secara finansial juga nggak oke, saya juga nggak punya waktu. Apa yang terjadi? Ya minimal punya network, kamu tetap akan dicari. Jadi kalau kamu nggak punya tiga-tiganya, tapi kamu punya network yang memiliki salah satu dari tiga itu, hidupmu masih oke kok, masih oke. Nah, tapi kalau misalnya udah nggak punya duit, udah nggak punya waktu, jadi nggak punya waktu karena punya kesibukan sendiri yang entah apa gitu ya, dan di saat yang sama nggak mau mengembangkan diri, nggak mau punya skill juga, ya udah. Dan nggak punya network juga karena mengklaim saya kan orangnya introvert. Nah dunia nggak peduli ya mau kamu introvert mau kamu ekstrovert, kalau kamu nggak punya value dan kamu cuman nyusahin aja, ya udah. Sekarang gini, saya punya banyak teman MBA itu MBA itu singkatan dari modal bacot aja gitu ya. Ya kalau cuman modal bacot ya susah selama bacotannya nggak jadi duit. Tapi kalau dia modal bacot aja tapi dengan bacotannya itu bisa menjadi menjadi skill tersendiri, itu oke, itu valuable banget. Bayangin gini, saya ketemu seorang investor. Bayangin saya ketemu dengan seorang investor, saya bawa proposal pada waktu itu. Saya dan partner saya ketemu investor, kita ingin mempropose untuk fundraise membangun sebuah hotel di Bali. Hotelnya belum ada, tanahnya juga belum ada, belum kita miliki gitu ya. Justru kita perlu investor kan untuk beli tanah dan ngebangunnya. Dan itu semua projection, semua angka yang ada itu adalah projection. Projection itu artinya bahasa kasarnya ya, kita jual mimpi lah di sana. Oke, kita jual mimpi. Itu apa? Itu MBA. Itu ya modal bacot aja kita bisa bangun hotel. Tapi di balik modal bacot ajanya itu, kami punya skill dan kami punya waktu untuk merunning bisnisnya. Sehingga yang kita cari adalah orang yang punya duit. Fair dong. Nah, ketika kami punya skill, kami punya waktu, dan si investornya punya duit, wajar dong kalau kemudian kita juga punya saham di dalam bisnisnya. Artinya apa? Tanpa modal uang pun nggak masalah. Tanpa modal uang. Tapi kalau kita uang nggak punya, skill nggak punya, waktu juga nggak mau ngasih, lalu kemudian network juga nggak punya, ada dua nih kemungkinan. Yang pertama ya udah ke laut aja. Ya kemungkinan yang kedua adalah ya udah kamu belajar, minimal kamu punya skillnya. Minimal kamu pelajari skillnya, karena skill itu dipelajari, dan mempelajari sebuah skill tergantung dari kamu mau atau enggak, gitu aja. Kalau kamu mau mempelajari sebuah skill ya kamu ketemu dengan orang yang punya modal dan kamu kasih effort dan waktumu untuk bekerja sama dengan mereka, ya hidupmu masih berubah bumi dan langit. Permasalahan sekarang adalah orang terpupuk di kepalanya, mau bisnis harus punya modal, bisnis harus punya modal, nggak juga. Mau effort nggak, gitu aja. Mau usaha nggak, gitu aja. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan jangan lupa juga kirimkan video ini ke sebanyak-banyaknya teman kamu, karena saya yakin banyak yang butuh insight dari saya barusan. Dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.